Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang dua cara cepat dan mudah persamaan nilai mutlak kelas 10. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, ingat di video kita kali ini kita akan mencoba menjawab soal ini dengan dua cara sekaligus. Kita mulai saja menggunakan cara yang pertama. Nilai mutlak dari 2x kurang 3 sama dengan 5. Nah, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk cara satu, kita akan menggunakan rumus persamaan nilai mutlak. Di mana rumus yang digunakan jika bentuknya seperti ini, yaitu nilai mutlak dari fungsi f(x) sama dengan A, maka cara penyelesaiannya yaitu f(x) sama dengan A dan f(x) sama dengan negatif A. Nah, untuk soal kita di sini, yang bagian depan ini sebagai fungsi f(x)-nya, dan bagian belakang sini di sebelah sama dengan sebagai nilai A-nya. Kalau kita ikuti bentuk ini, oke, perhatikan. Maka jadinya sekarang perhatikan f(x) yaitu 2x kurang 3. Dia sama dengan positif A, itu artinya dia positif 5. Lalu yang di sebelahnya f(x) 2x kurang 3, dia akan sama dengan negatif A. Maka sini negatif 5. Maka kita selesaikan satu persatu. Perhatikan bagian depan. 2x sama dengan 5. Lalu negatif 3 kita pindahkan ke kanan jadinya positif 3. 2x sama dengan 5 ditambah 3 hasilnya 8. Maka x saja sama dengan 8/2. Dan 8 bagi 2 kita peroleh nilainya 4. Kita pindah ke sebelahnya sini. 2x sama dengan negatif 5. Lalu negatif 3 pindah ke kanan jadinya positif 3. 2x sama dengan negatif 5 tambah 3. Kita peroleh hasilnya negatif 2. Maka x saja sama dengan negatif 2/2. Dan negatif bagi 2, negatif 2 bagi 2 maksud kami, kita peroleh hasilnya negatif 1. Nah, seperti inilah dia cara penyelesaian untuk menggunakan cara 1. Sekarang masih menggunakan soal yang pertama, namun kita akan menjawabnya dengan cara yang berbeda. Perhatikan, untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua di sini langkah kita, yaitu cukup kita kuadratkan saja kedua ruas kiri dan kanan. Oke. 2x kurang 3 kita kuadratkan sama dengan bagian kanan juga kita kuadratkan. Selanjutnya, dalam kurung 2x kurang 3 kuadrat, angka sebelah kanan sama dengan ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga jadinya negatif 5 kuadrat. Lalu dia sama dengan 0. Nah, sampai di sini mungkin sobat-sobat masih ingat ada salah satu sifat dari pemfaktoran. Jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka kalau difaktorkan itu bentuknya menjadi A kurang B dikali A tambah B. Oke. Yang angka bagian depan ini sebagai nilai A-nya dan bagian belakang sini sebagai nilai B-nya. Tinggal kita ikuti bentuknya ini. Yang pertama A kurang B. Itu artinya di sini kita tulis 2x kurang 3. Perhatikan dikurang B. Berarti dikurangkan dengan 5. Lalu dikali A tambah B. A-nya yaitu 2x kurang 3. Lalu ditambahkan dengan B. Yaitu ditambah 5. Lalu dia sama dengan 0. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 2x lalu negatif 3 kurang 5 hasilnya negatif 8. Lalu sebelahnya 2x. Negatif 3 tambah 5 hasilnya positif 2. Tutup kurung sama dengan 0. Nah, sampai di sini selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Perhatikan caranya.
2x kurang 8 sama dengan 0. Begitu juga yang angka di sebelahnya. 2x tambah 2 juga sama dengan 0. Lanjut. 2x sama dengan negatif 8 pindah ke kanan jadinya positif 8. Maka nilai x sama dengan 8 per 2. Dan 8 bagi 2 itu kita peroleh hasilnya 4. Lanjut lagi yang bagian sebelahnya. 2x sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Maka x saja sama dengan negatif 2 per 2. 2 ini berasal dari 2 yang depan sini. Maka nilai x sama dengan negatif 2 bagi positif 2 hasilnya negatif 1. Dan ternyata baik cara 1 maupun cara 2 jawabannya tetap sama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Menggunakan cara 1 terlebih dahulu. Nilai mutlak dari 3x tambah 4 sama dengan x dikurang 8. Oke? Nah, untuk bentuk contoh soal yang nomor 2 ini kita akan menggunakan rumus persamaan nilai mutlak. Di mana rumus yang digunakan di sini jika bentuknya seperti ini, yaitu rumusnya nilai mutlak dari fungsi f(x) sama dengan fungsi gx, maka cara penyelesaiannya yaitu f(x) sama dengan gx dan f(x) sama dengan negatif gx. Oke? Yang di depan sini sebagai fungsi f(x)-nya dan sebelah sini sebagai fungsi gx-nya. Oke? Nah, tinggal kita ikuti saja rumus yang ada di sini. Pertama, f(x) sama dengan gx. Itu artinya kita tulis di sini 3x ditambah 4 dia akan sama dengan x dikurang 8. Dan bentuk yang di sebelahnya sini f(x) yaitu 3x ditambah 4 dia akan sama dengan negatif gx. Itu artinya di sini kita tulis negatif dalam kurung x dikurang 8. Kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Untuk bagian depan sini. 3x, lalu x pindah ke kiri jadinya negatif x. Sama dengan negatif 8, lalu positif 4 pindah ke kanan jadinya negatif 4. Lanjut, 3x kurang x hasilnya 2x. Sama dengan negatif 8 kurang 4 hasilnya negatif 12. Maka nilai x saja kita peroleh sama dengan negatif 12 per 2. Dan negatif 12 bagi 2 kita peroleh hasilnya negatif 6. Nah, ini dia nilai x-nya yang bagian pertama. Kita pindah di sebelahnya lagi. 3x ditambah 4 sama dengan, kita kalikan tanda negatif ini ke dalam kurung. Negatif kali positif x hasilnya negatif x, lalu negatif kali negatif 8 hasilnya positif 8. Baru setelah ini kita kelompokkan. 3x, lalu negatif x pindah ke kiri jadinya positif x. Sama dengan 8, lalu positif 4 pindah ke kanan jadinya negatif 4. 3x ditambah x hasilnya 4x. Sama dengan 8 kurang 4 hasilnya 4. Maka x saja kita peroleh sama dengan 4 per 4. Dan 4 bagi 4 kita peroleh hasilnya 1. Nah, ini dia jawaban untuk soal yang nomor 2 dengan menggunakan cara 1. Sekarang, masih dengan soal yang sama, namun kita akan menjawab soal ini dengan cara yang berbeda, yaitu cara yang kedua. Di mana cara yang kedua ini tugas kita cukup dengan mengkuadratkan kedua ruas ini, kiri dan kanan. Perhatikan caranya. 3x ditambah 4 lalu kita kuadratkan. Begitu juga dengan angka di sebelah kanan juga kita kuadratkan. X kurang 8 juga dikuadratkan. Langkah selanjutnya, kita pindahkan angka sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Sehingga jadinya sekarang 3x ditambah 4 kuadrat. Perhatikan ini kan positif nih. Pindah ke kiri jadi negatif. X kurang 8 tutup kurung dikuadratkan dia sama dengan 0. Ingat tadi salah satu sifat pemfaktoran jika bentuknya a kuadrat kurang b kuadrat. Kalau difaktorkan itu jadinya a kurang b
dikali A tambah B. Yang di depan ini sebagai nilai A-nya dan angka belakang sini sebagai nilai B-nya. Maka kalau kita ikuti bentuk pemfaktorian ini, jadinya sekarang perhatikan. A dikurang B. A-nya ini 3X ditambah 4, lalu dikurangkan dengan B. B-nya sebelah sini, yaitu X dikurang 8. Tutup kurung. Lalu dikali lagi A tambah B. Nilai A-nya yaitu 3X ditambah 4 ditambah dengan B. B-nya di sini yaitu X dikurang 8. Lalu dia sama dengan 0. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 3X dikurang X hasilnya yaitu 2X. Lanjut, 4 dikurang negatif 8. Kita peroleh hasilnya positif 12. Lalu yang di sebelahnya lagi. 3X ditambah X hasilnya 4X. Lalu 4 dikurang 8 kita peroleh hasilnya negatif 4 tutup kurung sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Caranya mudah sekali, perhatikan. 2X ditambah 12 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. Juga sama dengan 0. Lanjut. 2X sama dengan positif 12 pindah ke kanan jadinya negatif 12. Maka X saja sama dengan negatif 12 dibagi 2. Dan negatif 12 bagi 2 kita peroleh hasilnya negatif 6. Lanjut di sebelahnya lagi. 4X sama dengan negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Maka X saja sama dengan 4/4. Dan 4 dibagi 4 kita peroleh hasilnya 1. Dan ternyata sekali lagi jawabannya tetap sama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini yaitu soal nomor 3. Perhatikan. Untuk soal nomor 3 ini cuma ada satu cara saja. Di mana cara penyelesaiannya yaitu tinggal kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Oke, perhatikan. 2X kurang 1 tutup kurung dikuadratkan sama dengan 2 kurang 3X tutup kurung juga dikuadratkan. Lanjut, kita pindahkan angka di sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Sehingga jadinya sekarang 2X kurang 1 kuadrat, ini kan positif nih. Pindah ke kiri jadi negatif. Negatif 2 kurang 3X kuadrat, lalu dia sama dengan 0. Nah, sampai di sini, ingat tadi salah satu sifat pemfaktoran. Jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kalau difaktorkan, itu jadinya dalam kurung A kurang B dikali dalam kurung A tambah B. Angka di depan sini sebagai nilai A-nya dan angka belakang sini sebagai nilai B-nya. Maka kalau kita ikuti bentuk rumus pemfaktoran ini, jadinya sekarang yang pertama A kurang B. A-nya yaitu 2X kurang 1 lalu dikurangkan dengan B. B-nya di sini yaitu 2 kurang 3X. Lanjut dikali A tambah B. A-nya di sini yaitu 2X kurang 1 lalu ditambahkan dengan B yaitu 2 kurang 3X. Tutup kurung sama dengan 0. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 2X dikurang negatif 3X kita peroleh hasilnya positif 5X. Lalu negatif 1 dikurang 2 hasilnya negatif 3. Yang di sebelahnya lagi. 2X dikurang 3X hasilnya negatif 1X atau boleh juga kita tulis negatif X saja. Lalu negatif 1 tambah 2. Kita peroleh hasilnya positif 1. Tutup kurung sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan bentuknya seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita cari angka pembuat nolnya. Caranya 5X kurang 3 sama dengan 0. Begitu juga yang di sebelahnya, negatif X tambah 1 juga sama dengan 0. Lanjut, 5X sama dengan negatif 3, pindah ke kanan jadinya positif 3. Maka X saja sama dengan 3/5. Dan perhatikan lagi yang satunya lagi, negatif X sama dengan positif 1, pindah ke kanan jadinya negatif 1. Maka X saja sama dengan, perhatikan,
tanda negatif sama-sama kita coret, maka yang tinggal positif 1 saja. Maka jawaban untuk contoh soal nomor 3 yaitu X sama dengan 35 dan X sama dengan 1. Dan ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.